Perkenalkan, nama saya Gilian Afayat dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan nama saya Nurul GB yang sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya ini terkait dari SMP Negeri 3. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang Pantai Pandawa dengan Pertanyaan pertama, bagaimana asal-usul Pantai Pandawa? Ya, kalau asal-usul dari Pantai Pandawa ya, dulunya ini kan pantai, namanya ya, aku maksudkan nama Pantai Pandawa ya. Jadi dulunya di sini adalah pantai nelayan berlaut. Jadi berkat Pemurakarsa, kepala desa adatnya, yang kalau di Bali disebut dengan bendese, jadi dibikinkanlah akses jalan menuju ke pantai. Ketika membuat akses jalan ini, jadi perjuangan masyarakat yang ada di desa Kuntuh ini seperti perjuangan Panca Pandawa dulu waktu ketika mengalami pengasingan selama 11 tahun di Istana Kardus. Jadi asal-usul nama Pandawa itu diambil dari pengasingan 5 bersaudara yang disebut dengan Pandawa. Nah, jadi disebutlah Pantai Pandawa. Jadi ketika bikin akses jalan ke sini, jadi masyarakat secara ekonomi, masyarakat yang ada di desa ini secara ekonomi mereka susah. Nah, selama 11 tahun, jadi persis seperti pengasingan Panca Pandawa waktu ke hutan, ke Istana Kardus. Maka nama pantainya disebut dengan Pantai Pandawa. pertanyaan selanjutnya, apa saja mata pencaharian yang dilakukan warga sekitar Pantai Pandawa? Nah, kalau sekarang ya mengingat Pantai Pandawa ini adalah sebagai destinasinya tempat wisata, ya. Kalau dulu sebelum dipakai destinasi tempat wisata, jadi mata pencaharian masyarakat yang ada di sini yaitu sebagai petani rumput laut. Jadi di sini dulunya ada itu rumput laut, ya, petani rumput laut. Nah, tetapi setelah dibukanya menjadi daerah wisata, jadi kebanyakan masyarakat yang ada di desa sini bekerja di bidang pariwisata. Itu ada yang berjualan, ada yang bekerja di hotel, ada yang menjadi sopir pariwisata. Itu ada. Pertanyaan ketiga, apakah ada tradisi khusus yang dilakukan warga sekitar Pantai Pandawa? Kalau ada, apa nama tradisinya? Nah, biasanya kalau tradisi khususnya di sini sih kebetulan juga beli bukan orang di sini, ya beli kan selaku tergaitnya, beli bukan orang asli di sini. Biasanya sih kalau acara khususnya itu ada sih setiap namanya melasti, yaitu upacara iring-iringan pergi untuk menyucikan Pretimo atau perwujudan para dewa. Itu setiap tahun ada upacara melasti menjelang itu. Pertanyaan keempat, pada saat pandemi COVID-19 kemarin, apakah jumlah pengunjung Pantai Pandawa menurun? Waduh, nah sekarang ya, jadi terus terang saya beli pribadi ketika pandemi itu kehilangan pekerjaan. Jadi ketika pandemi benar-benar kunjungan pariwisatanya itu bukan menurun lagi ya, tapi terjun bebas. Terjun bebas. Jadi di mana-mana sepi. Ya, dari di objek-objek wisata itu di mana-mana sepi, dan beli pribadi itu ketika pandemi Covid itu sukses jualan online. Maksudnya yang dijual itu adalah barang-barang pribadi miliknya beli, itu ada punya motor tak jual, itu bertahan itu. Jadi intinya selama pandemi itu kunjungan pariwisata bukan menurun lagi, terjun bebas gitu ya. Wawancara yang kemarin, di sini kami akan mewawancarai Limadi Parwata.
Pertanyaan pertama, Ada. Apa saja larangan yang tidak boleh dilakukan saat di Pantai Pandawa dan di mana letak Pantai Pandawa? Larangan yang di wajibkan di Desa Kutu itu karena Desa Kutu melarang bagi para pengunjung itu karena itu sebagai pusat pariwisata itu sudah tentu aturan-aturan yang dilaksanakan di sana setiap orang yang datang itu sangat banyak. Seperti contoh umpamanya untuk menjaga tempat wisata Desa Kutu itu tetap menjadi tempat yang terbersih dan terbaik, atau untuk menjaga ketertiban juga, keamanan juga, itu larangan-larangan. Ketika ada keributan, ada perkelahian atau mungkin yang mengganggu Desa Kutu itu atau tempat desa itu dari hal-hal yang kita tidak inginkan itu harus dilarang. Jadi perkelahian, mabuk dan seterusnya. Untuk menjaga kebersihan juga, setiap objek wisata di Bali harus dijaga kebersihannya supaya setiap orang yang datang ke objek wisata itu harus terlihat bersih, rapi, indah, lestari, indah. Ya, itu. Dan juga adik-adik larangannya sudah, apalagi tadi? Pantai Pandawa terletak di mana? Pantai Pandawa terletak di kaki Pulau Bali, ya, di bagian selatan. Itu letaknya di Desa Kutuk. Ya, di Desa Kutuk itu berada di kaki Pulau Bali di bagian selatan. Itu. Dan Sudah, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menjawab hasil wawancara dari kami. Kami ucapkan terima kasih. ya, sama-sama. Silakan. Terima kasih. Silakan bikin laporannya seperti itu. Ya, ya, mari. Terima kasih. Barong merupakan tari khas yang berasal dari Pulau Bali yang menggambarkan pertempuran klasik antara kebaikan dengan kejahatan. Dalam kepercayaan masyarakat Bali, Barong merupakan salah satu tokoh yang dikenal sebagai sosok malaikat pelindung atau yang mewakili kebajikan. Barong ini memiliki sosok musuh bebuyutan bernama Rangda. Dalam bahasa Jawa artinya janda. Rangda ini dikenal sebagai ratu iblis yang memimpin para pasukan penyihir jahat di muka bumi. Drama tarinya, The Tiger, akan menyaksikan cerita Barong yang berusaha melenyapkan sihir Rangda, sebab makhluk tersebut sedang berusaha menguasai dunia lewat ilmu hitamnya. Lalu, para pria akan bertarung satu sama lain menggunakan keris belati, namun saat Barong muncul, keris tersebut tiba-tiba berubah arah dan malah menusuk diri mereka sendiri. Setelah itu, para pemain mulai mengalami kesurupan. Melihat kondisi tersebut, Barong berusaha keras untuk mengalahkan Rangda agar kondisi alam kembali seimbang. Pada akhirnya, dalam cerita tersebut, Barong berhasil mengalahkan Rangda. Kemudian para pemain yang kesurupan tadi perlahan mulai sadar dan seperti telah kembali reinkarnasi berkat percikan air suci. kostum yang dipakai penari Barong adalah cat atau keket. Kostum ini merupakan gabungan antara singa, harimau, dan lembu. Pada badan Barong dihiasi ornamen dari kulit, potongan-potongan kaca dari cermin, dan dilengkapi bulu-bulu dari serat daun pandan. Barong ini dimainkan oleh dua orang penari. Satu penari mengambil posisi di bagian depan memainkan gerak kepala dan kaki depan Barong. Sedangkan penari kedua berada di belakang memainkan kaki belakang dan ekor Barong. Pembangunan Toko Krishna Bali berawal dari ide pemikiran Gusti Ngurah Anom, pemilik konveksi, dengan melihat celah pangsa pasar yang ada. Toko Krishna Bali didirikan pada tanggal 16 Mei 2007 di bawah manajemen konveksi. Inilah Toko Krishna Bali pertama yang bertempat di Jalan Nusa Indah nomor 79 dan Pasar Bali berdiri dan kemudian berkembang sampai saat ini. Toko Jogar berdiri tanggal 19 Januari 1981 oleh Joseph Theodorus Ulyanadi. Kata Jogar berasal dari gabungan sang pemilik, yakni Joseph Theodorus Ulyadi dan Mr. Gerhard Siger. Keduanya memulai bisnis dengan berjualan macam-macam barang kerajinan seni dan juga batik, sampai sukses dengan kaos oleh-olehnya yang dijual di Toko Jogar. Berikut ini pemirsa, berbagai macam kebudayaan yang dimiliki salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Gresik yang saya tinggali.
Meski Gresik adalah kabupaten dan Bali adalah provinsi, tapi kebudayaan yang dimiliki oleh Gresik tidak jauh berbeda dengan kebudayaan yang dimiliki Bali. Satu contoh wisata alam Kabupaten Gresik adalah Pantai Delegan. Objek wisata pantai ini terletak di Desa Delegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Pesonanya telah menarik perhatian pengunjung dari berbagai kota di Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah. Layaknya pantai utara Jawa yang lain, Pantai Delegan memiliki ombak yang relatif tenang. Salah satu contoh wisata budaya Kabupaten Gresik adalah tradisi Pasar Bandeng. Tradisi Pasar Bandeng merupakan kegiatan tahunan masyarakat Gresik untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Bandeng sendiri adalah salah satu komoditas unggulan Gresik yang cukup melimpah ruah. Tradisi ini pun menjadi salah satu momen yang ditunggu masyarakat. Di dalam pasar tahunan ini akan diadakan lomba dan lelang ikan bandeng terbesar milik petani. Tambah di sana tradisi ini biasanya diadakan pada hari ke-25 hingga hari ke-29 bulan Ramadan. Salah satu contoh wisata perniagaan di Kota Gresik adalah toko Buzana Trans yang menjual makanan otak-otak Bandeng khas Gresik.